bisa qanaah, nggak bisa syukur, uripnya nggak pernah bisa tenang. Kenapa? Punya duit 100 euro nggak bisa nikmati, karena dalam bayangannya selalu diliputi seandainya kalau punya 500 euro, wah punya tuku ini, nggak bisa nikmati 100 euro ini. Iya kan? Punya istri 1, wah kalau seandainya punya istri 2. Sehingga apa? Istrinya yang cantik itu nggak kelihatan, yang kelihatan apa orang lain. Itu apa? Karena kurang syukur, Jadi orang syukur itu justru membangkitkan hidup itu luwih nikmat. Apa yang kita terima itu, yang duwene tempe goreng sama tahu goreng, nggak usah mikir yang lain, ini aja. Atau bayangkan yang lebih bawah lagi apa? Sambal tak? Sambal saja maksudnya. Wah, nikmat. Bisa menikmati hidup. Tapi kalau bayangan kita kemana-mana tanpa rasa syukurnya nggak ada, orang pernah bahagia dan tidak pernah bisa menikmati hidup. Walaupun hartanya numpuk bojone ae. Orang tertarik. Karena merasa kurang. Iya kan? Itulah perlunya empati sehingga menumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur akan membuat revolusi dalam hidup kita yang hebat. Karena apa? Menjadi hidup kita bernilai, kita bisa menikmati hidup apa adanya. Loh, hebat. Bisa berpikir jernih. Bukan mikir yang lain. Dan begitu. Itulah dari syukur. Nah, kalau sudah bisa syukur, dawuh Allah, firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu sudah bisa menikmati syukur itu, nanti akan ditambah BMB kalau sudah bisa syukur. Kalau sudah bisa menikmati tempe goreng, bisa menikmati tahu goreng, nanti akan ditambahlah sate. Enak kan? Jadi orang muslim itu enak. Itulah antara pelajaran yang diajarkan oleh puasa. 45 menit, tinggal 1 jam. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Kurang saja. Oh, tenang. Iya, tanya jawab aja sekarang. Barangkali ada yang ingin diperjelas atau mungkin ada yang ingin nambahi, monggo. Silakan. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ibu siapa, Bu? Nama saya Yulina, Pak. Saya dari Medan ya, Pak ya. Ya, silakan. Dalam pelajaran dalam hukum Islam juga ada pelajaran akhlak ya, Pak ya. Akhlak. Betul. Ya. Akhlak itu kan juga bisa menonton iman ya, Pak ya. Kalau kita berakhlak, begitu, Pak. Ya, terus saja, Bu. Jadi kebanyakan sekali saya lihat kita ini lupa untuk mempelajari akhlak juga ya, Pak ya. Karena walaupun kita sudah tahu menjalani ibadah yang lain-lainnya, tapi bagaimana caranya supaya manusia ini akhlaknya itu seperti apa yang kita jalani seperti ibadah, gitu, Pak. Mengerti, Pak? Saya juga nggak ngerti akhlak. Nggak, karena saya lihat begini ya, Pak ya. Maksud saya kebanyakan orang mengerti sholat, mengerjakan ibadah puasa, ibadah ini. Tapi ada kalanya akhlaknya itu, Pak, sifat dari manusia tersebut gitu berbeda dengan apa yang dia perbuat untuk Allah gitu, terhadap manusia gitu, terhadap sesamanya gitu ya. Respect itu tuh antara sesatu dengan manusia itu kurang gitu. Itu aja saya bertanya, bagaimana itu apakah sudah dianggap dia orang yang beriman atau bagaimana gitu. Terus pertanyaan jelas ya, nggak perlu diulang. Ya, maksudnya begini, maksudnya kenapa banyak orang yang sholat, banyak yang puasa, tapi kok menunjukkan
akhlaknya bukan mencerminkan orang yang sholat dan orang yang puasa. Atau mungkin kalau boleh diluaskan lagi, banyak orang Islam tapi kok akhlaknya bukan kayak orang Islam gitu loh. Lebih diperjelas lagi, Ustaz. Puasa rajin, sembahyang rajin, haji rajin, korupsi rajin. Korupsi rajin. Itu nomor 1. Jadi bingung saya mau jawab dari mana dulu. Begini, kadang orang di dalam beragama, kalau di dalam agama itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ya Muhammad, mal iman? Iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada apa lagi? Percaya kepada lagi? Jangan nggak apa lagi? Kepercayaan kepada Allah, percaya kepada Rasul. Loncatkan yang tadi kita. Terus kemudian sampai terakhir. Terus tanya, terus ya Muhammad, apa itu iman? Apa itu Islam? Islam itu mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa, haji, kan begitu kan? Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Terus, tapi masih ada satu lagi yang ditanya oleh Rasulullah. Orang yang malaikat itu. Ya Muhammad, mal ihsan. Ihsan itu apa? Dijawab oleh Rasulullah, anta abudallah ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah, sadarilah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Iman itu kan di otak atau di sini ya, di hati, di otak, percaya. Iman. Allah itu percaya kepada Allah. Allah sifatnya Allah wujud, kita bakok mukhalaf sisi kan gitu. Nama-namanya apa? Allah, Rahman, Rahim, Malikul Qudus, Salamul Mu'min, Muhaimin, Azizul Jabbar, Mutakabbir, Khaliqul Bari, Musawwir, Ghafar, kan gitu kan? Apa enggak Bu? Nah, namanya pangerannya dewe kan enggak hafal. Udah. Terus itu yang hafalan semua, otak semua. Otak. Terus iman Islam, suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji. Di zaman itu dalam Islam juga ada hukum-hukum yang lain, seperti harus berbuat baik dengan orang lain, harus tidak boleh mencuri, tidak boleh minum khamr, tidak boleh berzina, dan sebagainya. Kalau kita pelajari, kenapa? Kalau kita pikir kenapa setelah itu malaikat Jibril menanyakan harus ada ihsan. Memang betul seperti yang dikatakan Pak Zanu tadi. Banyak sekali orang yang mengaku Islam, ngerti, tapi tidak mau melakukan. Ini menunjukkan bahwa ngerti tahu saja, ilmu saja itu tidak cukup untuk membuat orang terus menjadi baik. Buktinya, orang pencuri itu tahu kalau pencuri itu haram, tapi dia mencuri. Koruptor tahu kalau korupsi juga haram, tapi juga melakukan. Puasa wajib, tapi juga banyak orang yang tidak puasa. Zina, orang yang zina itu juga tahu kalau zina itu haram, tapi masih melakukan. Jadi ilmu saja itu tidak cukup membuat orang menjadi baik. Atau ilmu saja
saja tidak cukup orang itu bisa mendorong orang untuk bisa amal soleh. Jadi butuh dorongan yang lain, yaitu yang disebut ihsan. Ihsan itu adalah selalu menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba. Kalau dia ingat seorang hamba berarti kan ingat Allah kan? Karena di dunia kan ada cuma dua, Allah sama hamba. Kalau kita ingat hamba, diri seorang hamba, berarti kan ingat Allah, iya kan? Ingat Allah. Yaitu al-istis'aru bil ubudiyah. Jadi selalu merasa dirinya itu disaksikan oleh Allah. Itulah kalau para ulama-ulama dulu disebut zikir. Zikir itu Allah itu juga zikir. Ingat sama Allah. Tapi di dalam perjalanan, di dalam apa itu juga diperintahkan zikir. Udzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Zikirlah kamu dalam keadaan duduk, jalan, kan gitu, berdiri. Kenapa? Zikir itu mengingat terus bahwa diri kita itu adalah seorang hamba Allah. Ketika mengingat Allah berarti kita ingat dirinya. Allah Tuhanku, berarti aku hamba. Allah, itu artinya apa? Allah Tuhanku, aku adalah seorang hamba dan aku harus berkonsekuensi sebagai seorang hamba. Allah. Berbuat, kalau seandainya ada orang mau berbuat, mau mencuri, tapi nanti kira-kira jadi mencuri nggak? Kalau dia mencuri, dia ingat bahwa besok hisabnya sangat pedih. Kira-kira jadi mencuri nggak? Orang Arab mau amal, punya duit mau ngamal, yang tubuh riak, wah aku biar dianggap seorang dermawan. Kalau dia ingat kepada Allah pada besok pada hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa dari amal itu, dia nggak akan melakukan itu. Rugi dong, saya cuma sudah keluar duit, tapi besok nggak dapat apa-apa, malah dapat siksa. Iya kan? Oleh karena itu ingat selalu kepada Allah. Zikrullah itu adalah ingat al-istis'ar bima'iyyatillah, yaitu selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, carilah teman, carilah sahabat, gaulilah orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita ada teman yang kalau kita melihat bisa mengingatkan kita kepada Allah, teman itu jangan dilepas. Itu adalah nikmat dari Allah. Sebaik-baik teman adalah teman di mana ketika kita melihatnya mengingatkan kita kepada Allah. Sejelek-jeleknya teman adalah teman jika kita mendekatinya justru menjadikan kita jauh dari Allah dan lupa dari Allah. Ya di antaranya majelis taklim seperti ini akan mengingatkan kita. Sholat berjamaah, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kita sudah tidak pernah kumpul dengan orang soleh, tidak kumpul, siapa lagi yang akan mengingatkan? Banyak berzikir dan lain sebagainya, sehingga kita selalu menyadari bahwa diri kita adalah seorang hamba Allah, dan selalu ingat sama akhirat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Uzkuru hadimal ladzat." Selalulah senantiasalah kalian mengingat sang penghancur kelazatan dunia, yaitu kematian. Kematian. Selalu ingat kepada mati. Mungkin iya. Ketika kita mati, nggak ada apa-apa yang kita bisa bawa. Kalau orang selalu ingat mati, nggak mungkin dia itu berbuat maksiat. Ya minimal akan mengeram. Tapi ingat kematian ini bukan bermakna negatif, tapi bermakna positif. Ingat kematian bagi orang mukmin bukan berarti putus asa. Tapi ingat kematian bagi seorang mukmin adalah akan memotivasi dia untuk beramal. Besok aku akan saya meninggal, saya masih ada kesempatan, masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, saya akan berbuat amal sebanyak-banyaknya. Bukan malah putus asa. Tapi apa? Karena di sana ada surga dan neraka, ada siksa, dan pasti kita akan ke sana. Di depan kita masih ada kesempatan, akan kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Begitu. Bukan malah putus asa. Buat apa saya kerja besok juga akan mati? Enggak seperti itu. Saya masih bisa kerja sebaik-baiknya. Gunakan harta untuk
mendekatkan diri kepada Allah belum? Kerja yang dengan kegiat untuk menafkahi istri, untuk menyukapi anak, itu perintah Allah dan itu ibadah. Ya, justru ketika karena saya akan mati itulah saya bekerja giat untuk minter ke anak biar pinter, dia kenal sama Allah, dekat sama Allah, semua jadi nilai ibadah. Oleh karena itu, bagaimana cara mengobati, yaitu al-istish'aru bima'inyatillah, yaitu selalu merasa bahwa diri kita diawasi, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan apa? Yaitu kan disebut zikir. Allah, 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 Allah. Itu zikir. Ingat bahwa kita seorang hamba, kita banyak yang kurang, banyak kelemahan. Ketika berjalan, ketika mau bekerja, ya Allah, merasakan dirinya seorang hamba, itu juga zikir. Bismillahirrahmanirrahim juga zikir. Ya kan? Arti kita bekerja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku melaksanakan perintahmu. Zikir. Kira-kira orang seperti ini mau korupsi, mau apa? Enggak. Mau menyakiti teman, ingat. Ingat, ya, menghormati anjing aja mendapatkan balasan surga, apalagi menghormati manusia. Merasa sok pinter, merasa ya Allah, kita seorang hamba, gimana merasa sok pinter? Diingatkan marah, nggak mungkin marah. Ya Allah, saya adalah seorang hamba yang penuh dengan marah. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau dianggap salah, ya kan? Tidak mau dianggap lemah. Pinginnya merasa lebih dari yang lain. Itu bukan seorang sifat hamba. Jadi bagaimana untuk menyelesaikannya? Ya diantaranya adalah ada satu sisi lain yang sering tidak diperhatikan, yaitu al-ihsan. Ya bagaimana caranya kita selalu bisa ingat kepada Allah. Gitu. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar bermakna. Sampai jangankan kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita itu sholat itu lupa. Kita lupa begini. Allahu Akbar. Ini maknanya apa? Kita rukuk sama siapa? Ingat gak sama Allah? Apalagi ketika jidat kita taruh di sini, itu maknanya apa? Kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Saya tidak punya apa-apa. Saya adalah hamba yang lemah. Saya bukan apa-apa dan tidak punya apa-apa. Hanya Kamu ya Allah yang Maha Kuasa. Itu menghadirkan sifat seperti itu. Itu karena apa? Kita merasa kita seorang hamba. Tapi kalau kita tidak merasa diri seorang hamba, ya sujud begini ya kayak orang olahraga saja. Kayak orang olahraga. Oleh karena itu diingatkan oleh Rasulullah SAW, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdadhu illa bu'dah. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sholatnya itu tidak menjadikan dia dekat sama Allah, tapi malah jauh sama Allah. Bagaimana? Dia sujud begini, tidak merasa bahwa dia itu sujud sama Allah. Hatinya lupa. Rukuk, tidak merasa bahwa kita sedang hormat sama Allah. Iya kan? Bahkan Rabi'ah Adawi mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita, permohonan ampunan kita itu perlu dimohonkan ampun. Loh, kok bisa begitu gimana? Ya, ketika kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah dari apa? Ya Allah, saya mohon ampun. Tapi dengan asli tidak merasa salah. Tadi berbuat apa enggak merasa salah. Tadi sombong sama orang, menyakiti orang, enggak merasa salah. Kira-kira orang kayak ini kayak apa? Coba guys, kira-kira ada orang datang kepada kita, maafin saya. Tapi kita tahu bahwa hatinya itu tidak merasa bersalah. Kira-kira gimana orang itu? Ya? Kalau perlu kita tesir gitu ya. Dan Allah itu tahu apa yang semua yang ada di dalam hati kita. Coba kita sambil ngawat ruko, sambil ketok-ketok begini, kan gitu. Nah, mohon ampun sama Allah kok begini. Sambil ngalingo, sambil kukur-kukur, sambil istighfar sama Allah. Kan gitu.
Dan itu semua perlu latihan, memang perlu dilatih. Jelas ya? Belum Pak. Belum. Ini saya nambahin. Biar Ibu jelas. Iya. Makasih. Apa yang ditanyakan oleh Bu Yuniar itu, apa akhlak kita seorang Muslim tidak apa yang dihambakan oleh yang didampakkan oleh umat Islam lainnya, terutama gejolak di Timur Tengah. Ya Allah, manusia dibunuhin saja begitu saja oleh pemerintahannya, oleh yang berkuasa. Padahal Islam menganjurkan innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Islam diajarkan oleh Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Tapi akhlaknya orang-orang yang berkuasa di Timur Tengah, ya Allah ya Rabbi, kali ini kita malu dengan bangsa Belanda di Eropa sini. Orang Islam, orang Arab membunuh bangsanya sendiri, menyiksa bangsanya sendiri, tidak ada keadilan, tidak ada segalanya. Itu kan berarti Islam belum menyempurnakan akhlak orang Arab. Itu kan gitu. Oh, penjelasan Ustaz itu. Jadi ibu itu yang tanya itu lebih jelas, lebih marem ya. Iya, karena di antara sebab, di antaranya ada unsur satu yang tidak diperhatikan, yang kurang diperhatikan, yaitu unsur ihsan, al-istis'ar itu. Di samping istis'ar itu, kita merasa ya sering lupa, sering apa kan gitu. Ya kalau seandainya dia merasa bahwa dirinya adalah seorang hambanya Allah, jangankan bunuh manusia, dulu pada zaman Rasulullah SAW, Nabi diwajib apa? Ada seorang sahabat melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasul, ada seorang wanita meninggal. Dia itu rajin sholat, rajin sholat, ya kan? Qiyamul lail, puasanya terus. Jawab Nabi apa? Dia finnar, dia di neraka. Limana ya Rasul? Kenapa Rasul? Karena dia menyiksa kucing. Kenapa? Kucing itu dikaleni, dikangkeng lah gitu, nggak dikasih makan. Tidak dikasih makan, membunuh, menyiksa kucing, hambanya Allah yang tidak bersalah, tidak dikasih makan, walaupun sholat, walaupun puasa, dia finnar di neraka. Bagaimana kalau membunuh manusia? Ribuan rakyatnya sendiri lagi. Selama sama-sama Muslim kan? Sama-sama Muslim. Dengan bom yang besar-besar. Iya kan? Jadi Islam itu adalah yang belas kasih sama hewan, sama kucing, sama anjing, ini diperhatikan. Bukan cuma manusia. Apalagi sampai, makanya Nabi mengatakan bahwa orang Islam sama orang Islam itu kal jasadil wahid, kayak tubuh satu. Kenapa? Karena merasa kasihan. Kalau kita lihat orang maksiat, orang lihat maksiat, bukan bencinya yang muncul. Wah, kamu itu neraka, enggak begitu. Kalau kayak itu namanya kan sifatnya Tuhan, iya kan? Kalau kita maksiat, masake ya Allah, semoga dikasih hidayah. Nah, gitu kan? Itu sifat orang hamba. Kalau kita sama orang lain, kamu neraka, kamu dosa, kamu, wah itu bukan sifat seorang hamba. Seorang hamba. Apalagi kalau zaman sekarang ini yang sangat memprihatinkan kan, ada beda sini dianggap bid'ah, terus kamu neraka. Seakan-akan dia menjadi ditugasi oleh, itu sifat Tuhan. Loh siapa tahu? Loh, kita sudah diajarkan cerita yang mungkin juga dikupas oleh Pak Ustadz Mudawi ya. Ada seorang yang membunuh 99. Dia ingin bertaubat, ditolak sama ulama itu. Salah satu datang sama Ustadz kan, oh nggak bisa, kamu sudah membunuh 99, masuk neraka kamu, dibunuh sekalian 100. Atau dia dengar di sana ada salah satu ulama lagi, dia ke sana ingin taubat, di pertengahan jalan dia meninggal. Akhirnya mereka berebut,
Enggak, ini dia udah mau tobat. Yang satu, enggak, belum tobat. Akhirnya apa? Kompromi, udah diukur. Ke ulamanya sana sama ini jauh mana kan gitu. Akhirnya apa? Ternyata apa? Lebih dekat ke ulamanya sana. Karena rahmatnya Allah diterima tobatnya. Orang yang bunuh 100 orang masih terbuka pintu tobat oleh Allah. Selama nyawa belum ditenggorokan dan matahari belum terbit dari barat, pintu tobat selalu terbuka. Bahkan Allah tiap malam manggil, wahai hambaku, ayo siapa yang mau bertobat. Tiap malam, tengah malam itu Allah mau memanggil, wahai hambaku, ayo siapa yang mau bertobat, pasti akan saya terima. Wahai hambaku, siapa yang meminta mohon ampun, pasti akan saya ampuni. Wahai hambaku, siapa yang mau berdoa mohon ampun, pasti akan saya kabulkan. Itu karena apa? Sifat rahimnya Allah, sifat kasihnya Allah. Iya kan? Nah ini kita melihat orang yang maksiat, terangkan kamu nggak boleh seperti itu. Belum tentu, bisa juga besok, lusa, tahun depan dia bertobat dan menjadi ahli surga. Oleh karena itu kalau kita melihat orang yang bersalah, doakan, bukan marah, bukan? Loh kenapa kita marah? Dia itu urusannya sama Allah dan kita hamba. Ya, doakan ya Allah semoga dikasih petunjuk. Iya kan? Nah, gitu. Jangan malah, apalagi memfonis yang lain itu bukan sifat seorang hamba. Jelas Bu ya? Kalau begitu ya Pak, kita melihat dunia Islam, dunia Arab, terus kita hidup di Eropa sini, yang manusiawi justru yang tidak beragama orang Eropa. Coba saja bapak-bapak ibu yang sudah hidup di sini, coba kena jaminan sosial apa saja kan? Di dunia Islam tidak ada satupun yang mempraktekkan kayak di negeri Belanda ini. Seperti Yang kaya raya, beludak kekayaan minyaknya. Ya. Kalau begitu apa yang dibilang Ustaz bersama saya? Quran dicetak di Saudi, dibaca di Mesir, dipraktekkan di Eropa. Betul nggak Ustaz? Iya, banyak penulis yang seperti itu. Banyak di antaranya yang saya heran itu adalah sistem jaminan sosial di sini ya. Sistem jaminan sosial di sini. Saya ingat ketika pada pemerintahan Khalifah bin Umar bin Khattab. Itu kalau orang kafir dhimmi itu tetap dilindungi, tapi dia bayar jizyah. Kalau di sini itu ya pajak. Kalau di sini dilakukan pajak. Pada masa tua dia ngemis. Umar bin Khattab, loh, kamu nggak ngemis kenapa? Loh, dulu saya bayar sekarang saya sudah tua nggak bisa kerja. Enggak, kamu nggak boleh ngemis. Karena dulu kamu bayar jizyah, sekarang kamu adalah tanggung jawab apa namanya Baitul Mal. Tiap bulan dikasih kan Baitul Mal. Zaman Umar bin Khattab. Sebelum Belanda ada. seperti di sini Pak, jana-jana di sini kaya. Berarti kalau yang nggak janda nggak kaya ya, suaminya yang nakal. Dapat jana kaya. Udah miskin. Udah miskin Pak, karena nggak ada dapat uang janda. Kalau yang duda kaya nggak Bu? Nggak miskin. Mas, karena nikah lagi Bu ya? Nggak dapat uang janda. Oh gitu. Nggak Iya. dapat buat duit anak yatim nggak dapat. Iya betul. Nah. Karena bapak harus kerja.